malam hari ini tak tegesno. Urusan percaya gak percaya terserah. Pertama, jikalau pengajaran beliau itu mengarahkan ruhaniyah jenengan untuk mengahadkan Allah, benar. Sekalipun pada saat dan zaman itu banyak orang yang tidak mengenal hukum syariat. Wis, bantahan yo monggo, rakok bantah yo monggo. Berarti ada catatan. Jikalau betul-betul itu mengarahkan ruhaniyahmu untuk nyawejake mengesahkan pada Allah, benar hak billah. Nah terus yang dipersoalkan selama ini kan terkait manunggaling kawula Gusti, makhluk iku sok tunggal ame Gusti Allah toh. Ini yang dipersoalkan. Sehingga disebut bertemu. Banyak mereka yang tidak paham. Tujuannya orang-orang ahli kitab itu bertemu itu adalah si makhluk bisa nyawang wujude Allah. Si makhluk itu bisa gabung dadi siji ambek Gusti. Niki pahaman mereka sementara. Makanya mengatakan kafir zindik. Mohon maaf. Padahal apa yang dirumuskan dan disimpulkan oleh beliau yang sudah paham tentang manunggaling kelawan Gusti, itu bukan itu. Buka di dalam kitab hikam terkait masalah bertemu itu bagaimana? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama roh tadi si salik fana. Nama Allah hilang. Basiroh, nama yang mata untuk melihat juga nama apa? Wis gambaran ini lho dulur. Iki meja. Kita mengatakan meja karena memang ada di sini. Antara meja dengan lantai itu kita sebut longan. Duh. Tapi manakala ini sudah kita lepas, kau bilang nama apa? Enggak bisa bilang kau. Makanya sering-sering saya katakan wujudnya Allah iki loh. Ini loh. Walaupun dulu tidak berani mengatakan ini, hanya berkata suswane angin atau galie. Padahal ya ini repot, dulu itu repot. Semata-mata untuk supaya tidak ada gesekan fisik, fitnah. Semata-mata beliau seperti itu. Lah, terus bagaimana adanya film itu, nggak ngerti ya? Film. Ojo percaya. Iku mengubah sejarah yang sebetulnya yang memuat politik supaya kita menengah ke bawah itu tidak berbondong-bondong terhadap tauhid. Wis. Sebab nek jenengan berbondong-bondong ke tauhid, kelangan kelangan pemujaan, bos. Gak enak nek kelangan pemujaan. Biasanya salaman diambung. Enggak pleh. Biasanya aku ngaji disebut Al-Mukarram, Sohibul Fadilah wal Karamah, Romoyai bla 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 bla. Sekarang tidak. Beda. Acara yang kita tunggu-tunggu inti pengajian tauhid yang akan disampaikan oleh klason. Hehehe. Bosok tagak kan ya. Bedodok Pak atiku Pak. Wong aku iki duweni status kiai kecuali
Al-Mukarram, Syekh Wetan, Syekh Kulon. Wah berbangga Pak. Serban tak kalung-kalung no, dawane gak terima sak meter tutup Mojosari. Allah ya karim. Sekali lagi saya katakan ajaran beliau benar dengan catatan itu nyeret hati sampean untuk mengesahkan Allah. Kalau dikatakan sudah mengesah, manunggal, iku sirna semuanya. Akhirnya muncullah umpama disebutkan innani anallah. Sesungguhnya aku iki Allah. Bukan akunya Syekh Siti Jenar bos. Hidup yang ada pada Siti Jenar itulah. Jelas nggih? Yes. Yang kedua terkait masalah takbir mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Apakah tanda-tanda ini kekasih Allah jenengan nanti? Belum. Belum bos. Karena itu sih makhluk. Masih makhluk. Tapi jikalau Anda ketika khalwat sudah membawa yang namanya air zam-zam ini, takwa, untuk sampai ke musyahadah. Ketika jenengan bertemu Kanjeng Nabi, itu masih sebatas alam mukasyafah, sedikit lagi Anda akan sampai ke musyahadah. Mesti jenengan dikasih pesan-pesan ambek Kanjeng Nabi. Anda akan bisa bertemu terhadap Allah kalau Anda melepaskan keakuan dirimu. Makanya aku sering ngomong, bagi jenengan si salik pelaku suluk, kalau dihadapkan alam lahut ketemu Kanjeng Nabi, takok nang Kanjeng Nabi. Takok apa? Wis walaupun gak Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, siapapun takok. Isine takok. Bener sing diajarno klason iku jenengan dulu ajarkan. Kebenarannya itu mutlak apa ndak? Kalau beliau menjawab, gak, iku kelakuane nafsune klason dhewe. Tak tutup, aku gak biayaan ngaji. Tak protoli kabeh. Enak toh? Turu enak, wis gak ono sing ganggu. Wis gak, sudah tidak nerima tamu. Tak tinggal kabeh, nyantai. Bisa badminton, bisa nyun sewu, gendaan maneh. Wis macam-macam. Enak toh Pak? Lah apa soro-soro koyok ngene? Nyun sewu kalau toh jawabannya seperti itu. Ku pertaruhkan semuanya, udah buat aku sendiri aja sama anak istriku. Udah. Sebetulnya satu sisi saya itu bikin molo Pak. Mengadakan pengajian ini bikin bahasa Indonesia apa? Bikin masalah. Bikin masalah bagi siapa? Mereka yang tidak seiman. Tapi ingatlah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Perkara untuk fafirru ilallah, kembali kepada Allah, saya tidak bisa mengelak. Saya hanya pesuruh untuk menyampaikan ini. Tidak ada hak untuk memaksa Anda mengikuti saya. Tidak. Nadhir. Aku hanya meringatkan saja, memberikan kasih nasihat. Bahwasanya kita itu penjahat Allah sebetulnya itu. Jadilah kau yang bukan penjahat Allah. Nah ini. Berarti satu sisi mungguh orang lain yang tidak eksis, ikut jadi masalah. Tapi bagi jenengan, mohon maaf. Ibaratnya laksana seseorang yang haus puluhan tahun, ketemu air kehidupan ini. Apa yang terjadi dalam diri jenengan? Mesti golei. Jawa ya apa Jawa Tengah diparani. Padahal jenengan umur wis suwek-suwek. Dari, mohon maaf, dari saudara saya Sumeneb datang. Jauh Pak.
Itu sudah tua-tua beliau. Dari Madura, dari Bali, sudah. Dari Australia, kita. Insya Allah. Kalau dia itu tidak eksis, gak mungkin. Karena cocok itulah akhirnya dicari walaupun jauh. Makanya Rasulullah dawuh, bila mana adanya ilmu itu ada di negeri Cina, wajib kita untuk mencari. Siti Hajar jauh Pak, dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali jauh, tapi tetap beliau cari. Ternyata air Zam-Zam ada di dekat kita. Mencari Allah ke sana kemari, ternyata ada diri kita sendiri. Udah, kalau memang betul-betul dimusyahadah, maka disitulah yang disebut tadi, Allah menurunkan setempel kekasih. Kurang percaya mungkin lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berkata, Muhammad, bila mana hambaku yang sebagai sementara ini penjahat terhadapku, pingin untuk bertemu aku, cintanya pingin aku terima, saya terima, suruh mengikuti kau. Apa yang harus kita ikuti? Itu jalur dinul qayyimah, dinul tauhid ini. Dulu Pak, para romo yang mempelajarkan kita tentang ilmu sangkan paraning dumadi, nggak berani untuk mengatakan ini, nggak berani, karena memang apa, tertindas beliau itu, takut fitnah dan akhirnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan negara, yaitu perang horizontal itu. Akhirnya apa? Diam. Sekarang saya buka ajaran Siti Jenar benar, dengan catatan itu benar-benar menyeret hati jenengan untuk mengesahkan pada Allah. Di dalam kitab Ikhya kemarin ada 2 ulama ul akhirah. Inilah ulama yang menyeret hati sampai dengan kefahaman ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah. Yang satu adalah ulama usuk. Inilah ulama ahli dhahiriyah. Mohon maaf sekali lagi, jangan tersinggung. Kami ini adalah hanya nasihati, memperingatkan saja. Tidak ada niatan kami atau hak kami untuk memaksa Anda mengikuti apa yang ku sampaikan. Enggak, semuanya terserah Anda masing-masing. Ada lagi? Iya Mas. Oh ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Halo. Kebiasaan Gus. Enggak apa-apa. Oh, podo mawon kok sampean sampai aku yo. Halo. Ayo ulangi mana halo nih. Halo. Hai. Inilah Pak yang kuharapkan, tidak ada jarak di antara kita, supaya nggak ada jarak. Karena apa? Kalau kita nggak ada jarak, mau bertanya apapun nggak malu, karena CS ya, CS ya, CS nunu gak wani balas ngomong kan. Ono kesulitan boleh gak wanita kok. Sekali lagi. Halo. Hai. Oke, lanjut. Nggih, kula ajeng tanglet sekedhik Gus, wau menyinggung masalah sedikit napa kurban nggih. Niku kurban nggih wau enten nggih. Niku masalah akikah. Yoga kula kan dereng kula akikah kaya ngoten. Nggih. Menurut hakikate pripun? Ngoten nggih. Nggih. Nomor kalih Gus, niki wau sonten kula dapat WA, titip salam kagem panjenengan. Wah. Terus Laki apa perempuan?
Laki apa perempuan? Jamaah dari Ngawi, Gus. Laki apa perempuan? Laki. Wa alaiki wa alaihi salam. Ngoten lho jawab saya. Oh nggih, matur suwun ngatur mawon penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikoh. Kita tahu di dunia syariat mengartikan akikoh adalah penebusan atas barang yang telah gadaikan. Berarti roh itu digadaikan. Masalah Gusti Allah gak duwe duit digadekno. Artinya digadekno itu gini Pak Bu. Gusti Allah itu membikin ta'aluk. Apa ta'aluk? Hubungan. Berbentuk perjanjian. Jangan diartikan digadaikan itu adalah karena Allah nggak punya duit digadaikan, ojo. Apa perjanjian kita yang gantung terhadap diri kita, tidak akan pernah bercinta, berkasih mesra, menyembah, memuji selain Allah. Bukan Allah nama yang kumaksud. Setelah kita lahir, mengapa di situ kok yo anak itu sunnah muakkad? Tidak wajib. Sunnah muakkad kita akikoi. Apa kok nganggo wedhus? Kok gak nganggo petik atau sapi atau yang lainnya? Ini adalah ada kaitannya biqadril imkan, kemampuan. Diambilkan yang lah tengah-tengah, wedhus satu. Yang kedua, kita itu ruhaniyah ini kok ada yang berkarakter wedhus. Hakikat daripada akikoh adalah pembelian sifat karakter yang jelek pada diri kita. Itulah hakikati akikoh. Disyariatkan rupa wedhus dengan bentuk sodakoh, akhirnya tonggo teparo saudara kita yang nggak pernah makan wedhus akhirnya bisa makan wedhus. Ngepenak nih wong. Mengapa perempuan itu satu, miturut syariat fikih kumang nek lanang dua, itu ada hubungan dengan kekuatan. Kekuatan antara orang laki dan perempuan itu jauh berbeda. Sehingga jangan heran kalau ngaji babakan ini wong wedok iku sautil. Lebih banyak orang laki. Artinya orang perempuan itu susahnya pitung asu susah. Nek ditarik untuk nanggone musyahadah. Jarang yang mau. Makanya bejo banget jenengan sebagai seorang perempuan secara fisik, hati sampean iku bisa menerima ajaran Rasulullah ini. Gitu loh ya. Nyuwun sewu, di bilangan dua itu ada kaitannya dengan kekuatan. Makanya diperlukan lebih kuat laki-laki untuk merangi nafsu daripada perempuan. Ingat, orang laki-laki nafsunya 1, orang perempuan 9. Ojo macem-macem wong lanang. Gede ya apa diuntal lampian. Nggih. Diuntal. Hakikatnya berarti melepaskan sifat karakter yang tercela. Ngoten Bu nggih? Nah, ya syariati ya sampean tolek wedhus. Beleno. Nggih. Masih ada?